Pada malam ini kita bersyukur kepada Allah dengan melafazkan sama-sama Alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah masih memberi kita kekuatan, kita masih diberi penglihatan, Allah masih memberi kita iman. Allah turunkan tadi hujan, tapi Allah langsung berhentikan, sehingga kita sama-sama bisa sholat tarawih belum? Isya berjamaah tadinya. Alhamdulillah. Sholawat yuk sama-sama supaya kita lebih nampak semaraknya dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ditambah lafaz salam, assalamu alayka ya Rasulullah, boleh assalamu alayka ya Nabi Allah, boleh assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahanlah kita semua yang ada di musholla ini mendapatkan syafaat Rasulullah, itu gunanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tadi malam kosong ya Bu, mungkin ustadznya numpang sholat di musola Nuansa Dwi Putri Pastabikul Khairat sana. Saya kemarin di sini malam keberapa tuh, Bang? Malam kelima saya sampailah sini. Rupanya sudah ada duduk Haji Ustadz Gultom. Tanya-tanya, rupanya bukan ini, tapi malah yang di sana. Diantarlah sama pakai Hondanya Pak Haji Gultom. Karena saya numpang sama bapak saya. Bapak saya ketua MUI Siak Ulu ini. Nama beliau Dr. Yusuf Ahmad. Beliau ceramah di Masjid Raya Ittihad Kubang. Karena hujan saya numpang lah, berhenti sampai di depan itu, jalan ke sini. Sampai di sini rupanya sudah ada ustaz. Rupanya salah jadwal saya. Nah, ini malam ini barulah kita bisa bersua dan paslah jadwal di sini. Malam ini akan saya ceritakan masalah pergaulan di dalam Islam. Untuk menandakan masuk ke musola ini, saya lihat ada jago ponsel di situ. Itu tanda ambo. Kalau lain nampak jago ponsel, tu yo tu. Pastabikul khairat itu. Kalau lu nampak pas jago ponsel lu, tu. Sorry lah tu. Sorry jalan, nampak jago ponsel, kau tanda kau. Ya soalnya tak ada pelang solawat di muka tu doh. Besok bisa dibuat tu Pak Haji. Pelang musola Pastabikul khairat di muka. Ya. Supaya orang tak apa, tak bingung orang kan. Iya, jangan bingung jadinya. Untunglah tekonang di Ambo dulu kan. Oh, jago ponsel harganya kan. Padahal Ambo lah kodok ke rumah Pak Haji ke dulu. Lupa lah lama soalnya kan. Lah bertahun-tahun. Pergaulan di dalam Islam. Pergaulan itu apa? Persahabatan. Tulis.
Pergaulan adalah persahabatan. Apakah Islam mengatur persahabatan? Tentu iya. Kenapa harus diatur persahabatan itu di dalam Islam? Supaya kalau lampu merah tidak jalan terus. Ya Bu, aturan dibuat untuk dilanggar, tapi jangan dilanggar terus. Kalau dilanggar terus, nanti kita bisa tabrakan. Maka dibuat aturan pergaulan di dalam Islam. Pertama, karena itu jago ponsel, saya cerita tentang ayam jago jadinya. Mencari kawan atau mencari kawan cerita ibu-ibu, mencari kawan cerita bapak-bapak, anak-anak kami mencari kawan, itu harus sesama pikiran. Sesama pikiran. Jangan beda berpikir, payah jadinya cerita jadi. Ya. Satu bahasa Jerman, satu bahasa Ocu. Bila kan nyambung. Ya. Kalaulah satu bahasa Ocu, yang lain bahasa Ocu, nyambung tuh. Satu bahasa Jawa, yang lain bahasa Jawa, nyambung. Satu bahasa Mandailing, yang lain bahasa Mandailing, ala kita itu. Nyambung dia, pas lah itu. Satu orang awak, yang cek le orang awak, baru lai sesuai masuk nama itu. Itu maksudnya carilah yang sama pikiran, sama tujuan, sama perasaan, sama jalan ke surau. Oleh karena itu, apa kata almarhum Kiai Zainuddin MZ? Kalau kita ayam, berkawanlah dengan ayam, jangan berkawan jo musang. Ya kan? Awak walaupun ayam jago buat. Kalau pecokak monang tori, dijual lah 5 juta. Bakawan jo musang. Selesai lah jadi jo jago tuh. Ya? Sehebat apapun ibu-ibu, sehebat apapun bapak-bapak, sehebat apapun anak muda, sehebat apapun anak itu juara satu, kalau udah berkawan sama orang yang memakan kita, habislah kita. Itu yang saya bilang tadi. Cari sahabat, kawan yang sepikiran, yang seide jo awak, jo kita. Kalau ndak, inyo kan makan kita toru itu. Ada jo ide-ide dia itu ada saja untuk menjadikan kita itu biar keluar duit kita untuk dia. Hati-hati itu berkawan kayak gitu. Rugi wak jadi. Ndak untung berkawan tuh. Kita tuh berkawan mau jadi rugi, mau jadi untung. Punya anak, mau jadi anak tuh supaya anak tuh menjadi kita pusing atau senang? Senang. Punya suami misalnya kita dah janda supaya suami itu kita mulai ngasih makan dia atau dia ngasih makan kita? Dialah yang ngasih makan kita. Ada tetangga kami tukang gosok rumah hambo, tukang setrika bu, pecito seketek ya, napo aja dah. Masuk puasa kok berontilahnya jadi tukang setrika, tukang gosok. Berontilah kami, Ustaz. Apa tuh? Ada masalah di hati kau yang tidak bisa diceritakan. Borek masalah, Bu. Iya, borek masalah. Tadi siang alhamdulillah datang ya. Padahal ambo sedang menyetrika baju sendiri tuh. Aku baju kau Bu, ambo setrika gara-garanya lah beronti matang tuh. Jadi ambo lah menyetrika. Tadi siang datang, alhamdulillah rabbil alamin. Dah, enggak usah digosok lagi katanya. Enggak usah disetrika lagi. Besok saya kerja lagi katanya.
Kenapa begitu? Rupanya dia nikah sama duda, BPJS duda tuh dia yang bayar. Kadang minta uang pergi-pergi, mau duduk-duduk minum teh telur, dia pula yang bayar. Ibu ini yang tukang gosok ini yang bayar. Itulah saya bilang, kalau mencari kawan tuh yang sesama pikir, jangan yang musang-musang juga lagi. Ya, kalau kita ayam, berkawanlah dengan ayam, masuklah ke kandang ayam, musang pula. Astagfirullahaladzim. Tunjuk-tunjuk tadi, siapa tadi itu? Gitu ya Bu. Tengok nih, oh ini orang nih kayaknya tidak bisa nih berkawan. Tidak usah, jauhi. Ya. Oh ini kayaknya dah tidak bisa lagi. Saya bilang tadi sama ibu tukang gosok, udah tinggalkan aja. Langsung kontan-kontan aja Bu Sobik gitu. Tinggalkan aja tekwar, aku bilang. Ayolah besok habis raya mau ditinggalkan. Mudah-mudahan iyalah, insyaallah. Bukan mengkompor-kompor orang. Daripada pohonnya nyawa menyetrika surang besok jadi kan. Eloknya bisa sonang hidupnya dengan surang. Kemudiannya bisa bekojo dengan tonang. Awak pun tak bonek menyetrika baju. Lah kojo awak misal lambo kojo di wir. Saya kerja di wir. Pulang kerja pula lagi nyetrika. Malam ceramah, habislah badan saya. Bagi-bagilah duit saya nih ke yang lain, ya kan Bu? Itu cara oleh. Tinggalkan aja lah. Kalau rajin sayang orang rumah kawan ya. Begitu. Ada uang abang sayang, tak ada uang. Oh, enggak bisa doa. Elok ibu gua, alhamdulillah. Mudah-mudahan lakinya elok lah. Amin ya rabbal alamin. Kalau enggak berubah lah. Gitu konsep hidup tuh. Ya. Siapapun anak-anak, ayo kita apa yuk? Main chip. FF. Apa nama FF? MM? FF. Apa itu? Game? Ini banyak game-game Bu. Oh, anak roti itu dong. Jeep? Kalau lah main chip tu Bu ya, menjolang mata tu. Tapi kalau lah baca Quran, illa man haba wa amada wa amila salih. Tu. Ya kan? Kalau lah main chip tu enggak ada tu. 1 jam solat dek. Nantilah Bu, solat dek, nantilah Bu. Bentar lagi lah. Boleh, saya tidak melarang ya. Boleh. Tapi jangan terlalu banyak. Ada waktu-waktu sholat, ada waktu sahur, ada waktu buka, ada waktu sama orang tua, sama ayah dan oma. Boleh. Jangan sampai rusak pedek kang ya. Itulah mencip juga. Aduh mah. Itu kenapa itu Bu? Kenapa anak-anak ini pandai mencip tuh? Karena kawannya. Kawannya kenapa? Karena kawannya lagi. Kawannya itu ayam, tapi yang paling ujung itu roti gini kan. Nah itu loh. Ya, hati-hati. Kalau dulu kita kecil-kecil atau kami masih SD, tahun-tahun 90 itu hati-hati makan permen. Apa permen tuh? Sekali makan, enak rasanya. Fly kata orang. 2 kali enak, 3 kali nanti disuruhnya beli mahal. Rupanya isinya narkoba. Hati-hati, jangan sembarang menerima.
orang yang tak kita kenal di kampung ini masuk-masuk, jangan sembarang menerima kepada anak-anak. Itu bukan kawan kita. Kawan kita yang inilah kenal-kenal. Ya. Nah, Ustadz dari masjid musola, kenal dia. Atau kawannya Ustadz ini datang ke sini, kenal dia. Ikut lomba azan di masjid so ya. Ada ombo nengok tadi tu lomba azan, boleh? Lomba apa? Hafiz. Lomba boleh? Hah? Ceramah? Pidato sama itu. Jangan cokak juga lah. Pidato ceramah itu nya tu. Lomba apa le? Hafiz, azan, ceramah. Apa? Oh, main FF lagi. Main FF itu enggak ada di masjid. Itu di warnet ada tuh. Nah, itu Bu. Anak kita itu pikirannya gini kok. Hati-hati HP awak tuh, jago Pak. Nah, boleh lagi tapi jangan terus. Ajaknya lomba azan, isinya dengan lomba ceramah, isinya dengan lomba ayat pendek. Itulah pergaulan yang menjadikan tersejuk hati kita dan tidak menjadi kita risau. Yang kedua, Allah berfirman warka'u ma'ar raki'in. Artinya apa? Rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Artinya anak yang sudah umur 7 tahun diajak ke musola itu supaya bersama bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bandel. Orang sholat tentu tidak nakal, entahlah di luar musola balik nakal dan tahu ampun. Ya, ajak anak 7 tahun sholat ruku supaya bersama bapak-bapak yang ruku, ibu-ibu yang ruku. Bagus itu. Anak-anak perempuan juga diajak, nggak apa-apa. Itu pergaulan yang soleh. Yang ketiga, obat hati ada 5. 1, baca Quran. 2, puasa. 3, sholat malam tahajud. 4, berzikir ketika sahur. Jadi kalau jago sahur tuh Bu ya, cuci muka dulu, bacalah zikirnya. Apa zikir pertamanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu zikir tuh, doa namanya. Alhamdulillah kan zikir kan? Nah, itu dia. Kalau ibu sempat lagi, baca istighfar 3 kali. Saya gitu kadang. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau lebih sempat lagi, baca ayat kursi dulu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tampaknya mau tak dulu. Jangan bangunnya waktu serinai. Jam 4 lah bangun. Nah, baca ayat kursi baru masak. Masaklah. Sambil berzikir lagi boleh juga. Siap masak, siapkan, sahur, dah makan. Jangan langsung tidur, naik gula darah. Sesudah sahur jangan langsung tidur, naik gula. Gimana caranya? Duduk. Ngantuk Ustaz, biarlah ngantuk, kenapa dong? Setelah ngantuk, sholat subuh. Kenapa harus sholat subuh? Supaya kita bergerak. Supaya bergerak itu supaya apa? Darahnya itu kembali netral. Nah, itu caranya. Baru kadang ngantuk. Kalau ngantuk lagi tidurlah. Ya, zikir dulu, baru ayat kursi, baru masak, baru sahur, baru bertahan, baru sholat subuh, baru terserahlah. Itu obat hati. Yang keempat, zikir ketika sahur. Yang kelima,
Mujalasatu sholihin, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Al-fudala, yang diutamakan Allah. Bergaul itu bisa jadi bukan bergaul bercerita ya Pak Bu. Bergaul itu bisa jadi nonton YouTube. Nonton YouTube itu bergaul tuh Ustaz. Iya. Nonton TV? Iya. Makanya kalau pagi-pagi ada Mama Dede, itu namanya kita mengisi waktu dengan bergaul dengan TV, bergaul dengan orang-orang soleh. Tengok YouTube Ustadz Adi Hidayat, tengok YouTube Ustadz Abdul Somad, tengok YouTube Ustadz Gus Baha, tengok YouTube Ustadz Ar-Razi. Banyak sekarang ustadz-ustadz yang bisa kita tengok. Dengarkan ceramahnya. Isi waktu pergaulan itu dengan yang HP yang baik-baik. Ya. Kalau anak-anak sukanya ustaz apa? Ustaz apalah? Apa ya? Maulana tak ada lagi, jarang sekarang. Jamaah, jamaah. Mana pilih aja. Atau ustazahnya ada ustazah Oki, atau dan lain-lain, banyak. Mama Dede dan sebagainya. Ini namanya mujalasah. Mujalasah itu artinya bergaul. Sebetulnya mujalasah itu artinya jalis, duduk. Duduk beserta orang-orang yang elok. Atau memang kita tengok di masyarakat kita ini ada yang alim ulama. Bertanyalah apa yang kita ragu tentang agama. Kita kan masih banyak ragu nih, ya, masalah agama. Ustaz, boleh enggak sholat tarawih 4 rakaat? Allahu Akbar. 4 rakaat lagi, Allahu Akbar. Boleh enggak? Habis itu baru sholat witir, Allah 3 rakaat. Boleh enggak? Boleh enggak Bu? Boleh. Masih banyak kok Masjid Arhanud di Kubang tuh kayaknya gitu tuh. Boleh enggak setelah kita witir nanti malam kita bangun kemudian kita sholat tahajud? Boleh enggak? Boleh enggak? Padahal witir ini udah menutup malam, boleh enggak? Ragu. Witir ini sholat penutup malam. Dah kita tutup tadi, nanti lah sholat witir. Nanti malam teringat kita mau sholat lagi, tak sholat hajat, tak sholat tasbih, tak sholat tahajud lagi. Boleh enggak? Boleh? Boleh. Ya, masih banyak masalah agama ini yang mesti kita tanyakan. Dan kita bisa bertanya kepada orang-orang yang soleh-solehah. Boleh enggak Ustaz suntik pada waktu puasa? Ayo. Kita sakit nih, padahal kita tidak boleh memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Sekarang kita bangkit asal lambung. Pergi ke rumah sakit mana lah yang dekat sini? Mesra lah. Disuntik semua orang mesra tuh. Baru semangat badan tuh. Suntik insulin namanya. Boleh enggak tuh padahal puasa? Apa? Ada ustaz yang bilang boleh. Boleh. Dah? Paham? Boleh. Boleh dicontoh. Tidak boleh. Ya. Banyak hal-hal agama ini yang sebetulnya kita malu bertanya atau belum kita pahami. Tanya. Yang tidak boleh itu apa? Solat nak pakai peci boleh tak? Pakai peci putih boleh? Pakai peci biru boleh? Yang tak boleh pakai apa? Pakai helm. Nggak boleh pakai buru-buru kan? Iya kan? Paham? Inilah pergaulan-pergaulan dalam Islam. Mudah-mudahan kita dan anak-anak terhindar daripada pergaulan yang salah.
Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.